Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Pralastomo dari jurusan Sosiologi semester 5 angkatan 2019. Saya di sini akan menjawab ujian tengah semester Sosiologi Industri. Soal pertama, jelaskan apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, apa itu industri? Industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Yang ketiga, apa itu sosiologi industri? Sosiologi industri merupakan cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena sosial pada masyarakat dengan kegiatan industri. Yang kedua, objek dan ruang lingkup sosiologi industri klasifikasikan menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Uraikan secara jelas masing-masing. Secara internal, yang pertama hubungan kerja dalam industri, yang kedua organisasi industri, yang ketiga manajemen industri, yang keempat leadership dalam industri. Secara eksternal, yang pertama tipologi masyarakat industri, yang kedua perkembangan masyarakat industri, yang ketiga birokrasi, kaitan birokrasi dengan industri, yang keempat analisis dampak lingkungan, yang kelima CSR, corporate social responsibility. Yang ketiga, ada 6 ciri dari masyarakat praindustri. Sebutkan 5 saja yang Anda ketahui. Ciri masyarakat praindustri yang pertama yaitu produksi yang terbatas, yang kedua ekonomi bertumpu pada pertanian, yang ketiga pembagian kerja yang terbatas, yang keempat variasi kelas sosial yang terbatas, yang kelima komunikasi antar komunitas terbatas. Nomor 4, ada 4 macam dampak dari industri, yaitu A. Urbanisasi, B. Eksploitasi tenaga kerja, C. Perubahan pada struktur keluarga, dan D. Lingkungan hidup. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar desa ke kota. Contohnya penduduk dari desa di daerah Blora ke Jakarta. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja disuruh atau dipaksa tanpa henti dan istirahat, bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan, dan tanpa diberikan hak-hak atau diberikan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangannya. Contohnya bekerja 12 jam sampai 20 jam sehari atau overtime. Buruh migran dipaksa kerja tanpa waktu istirahat memadai dan tanpa ada gaji tambahan. Yang ketiga, perubahan pada struktur keluarga, yaitu perubahan pada pola interaksi keluarga dan proses komunikasi. Contohnya adanya perceraian dalam keluarga yang menyebabkan perubahan struktur dan peranan dalam keluarga. Yang keempat, lingkungan hidup adalah di mana manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi bagian dan komponen penyusun lingkungan hidup kita satu sama dan lain saling mempengaruhi. Contohnya danau, laut, rawa, sungai, bukit, gunung, hutan, dan lainnya. Nomor 5, menurut Daniel Bell 1973 terdapat 5 faktor atau dimensi yang mempengaruhi masyarakat post-industri. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing.
Contohnya yang pertama, dimensi pertama menyangkut sektor ekonomi di mana masyarakat eh, beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Dimensi kedua adalah pertumbuhan pekerjaan profesional dan teknis. Contohnya kelompok yang terdiri dari para ilmuwan, insinyur, teknisi, guru personil atau kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga, dimensi masyarakat pos industri ialah pemusatan pengetahuan teoritis sebagai motivasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Yang keempat, dimensi keempat ialah yang mengendalikan teknologi dan penaksiran teknologis. Yang kelima, dimensi kelima mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru. Yang keenam, mengapa persoalan buruh di Indonesia selalu melakukan protes demonstrasi baik kepada pemerintah maupun kepada pengusaha. Jelaskan apa sebabnya dan bagaimana menurut Anda. Karena banyak dari pendemo atau buruh yang terkena penindasan dan ketidakadilan. Misalnya dipaksa bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat, makan, dan sebagainya. Terkadang upah atau gaji yang mereka terima juga kecil, bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Solusi dari saya, lebih baik pemerintah memenuhi tuntutan pendemo supaya tidak ada korban berjatuhan saat demo dan tidak ada berdemo lagi gitu. Nomor 7, pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui 3 tahapan, yaitu sistem domestik, manufaktur, dan sistem pabrik. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Domestic system yang juga disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry, di mana pekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat untuk mereka sendiri. Hasil pekerjaan ini kemudian distorkan kepada pengusaha dan upah yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan. Dengan sistem ini pengusaha tidak repot memikirkan tempat kerja dan gaji, karena hanya membayar tenaga kerja berdasarkan hasil produksi mereka. Yang kedua, manufaktur industri, di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Di sekitar rumah pengusaha didirikan pabrik dan banyak tenaga kerja biasanya berada di bagian belakang rumah pengusaha, dengan bagian tengah sebagai tempat tinggal dan bagian depan untuk menghasil kerja produksi. Karena tempat kerja yang menyatu dengan rumah pengusaha dan jumlah buruh yang masih sedikit, hubungan antara pengusaha dan buruh lebih akrab. Barang yang dihasilkan kadang-kadang masih berdasarkan pesanan. Yang ketiga, faktor sistem merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah buruh yang sangat banyak. Pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usaha juga dapat dijual di tempat lain. Sekian dari saya, segitu jawaban ujian tengah semester sosiologi industri dari saya. Mohon maaf atas salah-salah katanya, karena saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.